selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita sudah masuk ke buku ke-7 yang berjudul Kepemimpinan, subtema 1 yaitu Pemimpin di Sekitarku. Masih ingat tidak dengan materi ASEAN yang sudah pernah dijelaskan di video sebelum-sebelumnya? Kalau kamu sudah lupa atau bahkan belum menonton, silakan kamu nanti cek videonya setelah video ini ya. Linknya ada di description box di bawah ini. Oke, dalam video pembelajaran hari ini kita akan membahas yang pertama yaitu peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Dan yang kedua, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang politik. Indonesia selalu berpartisipasi memberikan bantuan sosial dan kerjasama budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN. Dalam bidang ekonomi, peran Indonesia lebih banyak lagi karena merupakan negara yang mempunyai potensi ekonomi terbesar. Nah, adapun peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN sebagai berikut. Komoditas. Komoditas adalah produk perdagangan utama yang bisa diperjualbelikan sebagai barang ekspor atau impor. Kerjasama di bidang komoditas, terutama di bidang pangan dan energi, penting untuk meningkatkan akses dan kuantitas atau jumlah pasokan energi dan pangan di masing-masing negara. Seperti kita ketahui, wilayah Asia Tenggara terletak dalam wilayah geografis serupa sehingga menghasilkan sumber daya alam atau produk pangan yang hampir sama. Kerjasama tersebut dilakukan bertujuan untuk meningkatkan sistem kontrol pangan sehingga produk pertanian ASEAN memenuhi standar yang diakui dan bersaing dengan produk internasional. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi melalui industri dilakukan dengan penandatanganan ASEAN Free Trade Area atau AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN sehingga dapat meningkatkan pemberian modal dari luar negara anggota ASEAN. Dalam perdagangan, Indonesia berperan sebagai produsen, distributor, dan juga sebagai konsumen. Sebagai produsen dan distributor, Indonesia mengolah keragaman sumber daya alam dan kemudian ekspornya ke negara lain di wilayah ASEAN. Kemudian sebagai konsumen, Indonesia melakukan kegiatan impor barang dari negara ASEAN lainnya. Nah, kegiatan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ASEAN dan memberikan pendapatan bagi negara-negara pengekspor. Nah, selanjutnya kita masuk ke peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Pembentukan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community atau APSC ditujukan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN. Setiap negara anggota ASEAN pasti memiliki sistem politik yang berbeda-beda. Namun, perbedaan tersebut membuat antar negara harus saling menghormati. Bentuk kerjasama di bidang politik negara-negara ASEAN dilakukan untuk menciptakan stabilitas dan keamanan di wilayah ASEAN. Nah, hal tersebut dilakukan
menandatangani perjanjian ZOPMAN atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Nah, sama halnya dengan bidang ekonomi, Indonesia pun memiliki peran di bidang politik. Berikut ini adalah beberapa peran Indonesia di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Yang pertama adalah membentuk komunitas keamanan ASEAN. Yang kedua, melakukan pertahanan secara militer dan non-militer untuk menghadapi kejahatan lintas negara seperti pengedaran obat terlarang, tindakan kriminalitas, dan upaya pendirian negara sendiri. Kemudian yang ketiga, mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. Baiklah, sekian materi untuk hari ini. Semoga kalian tertarik untuk mempelajari mengenai kerjasama negara-negara Asia Tenggara. Siapa tahu nanti di antara kalian ada yang menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia di masa depan. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan tetap menggunakan masker saat keluar rumah. Terima kasih untuk kalian dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.